pan-islamisme. Pan-islamisme agak berbeda sedikit dengan konsep yang hari ini dikenal sebagai khilafah. Pan-islamisme biasanya dijejerkan dengan pan-arabisme. Pan-islamisme itu dasarnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ureannya panjang, cuma ringkesnya pan-islamisme itu satu faham yang ingin mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Nanti problemnya di mempersatukan ini. Kalau gagasan-gagasan khilafah yang selama ini beredar, yang namanya dipersatukan, ya umat Islam ada di bawah satu dinasti khusus yang membawai seluruh umat Islam sedunia. Itu yang selama ini terkenal. Tapi ada mode-modenya sebenarnya. Tidak cuma itu. Kompaknya umat Islam itu yang jelas tidak ada beberapa model, tapi basisnya semuanya satu, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Tidak ada gunanya dibikinkan wadah seperti apapun kalau ukhuwah Islamiyahnya tidak ada. Kalau dipaksa lahirnya mesti otoritarian. Jadi yang pertama-tama harus dibangkitkan adalah ukhuwahnya. Merasa satu saudara. Ini kelihatannya kalau diceramahkan gampang. Tapi dipraktekkan susah. Jangankan orang lain kita anggap saudara. Sama saudara sendiri sekarang rasanya kadang kayak orang lain. Ya, yang satu Bahsul Masail, yang satu Majelis Tarjih. Jadi bisa sangat berbeda. Makanya ini perjuangan berat. Tidak penting wadahnya seperti apa, kalau landasannya ukhuwah Islamiyah, disitulah umat Islam kompak bersatu. Tapi dibikinkan wadah sebagus apapun, kalau tidak ada ukhuwah, yang terjadi ya tragedi-tragedi. Zaman dulu ada dinasti-dinasti Islam besar dan akhirnya hancur. Bukan yang terutama tidak diserang dari luar, tapi hancur dari dalam pelan-pelan. Kenapa begitu? Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang tadi saudara kayak orang lain. Dinasti-dinasti itu banyak yang hancur karena pertempuran antar saudara. Karena kepentingan politik. Dan Afghani itu mengembara dari satu negara ke negara yang lain dalam rangka ini, menceramahkan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam kompaklah. Gampang-gampangannya ini. Kita kan sering tidak kompak. Saya bilang tadi memang susah. Tidak kompak itu bukan karena konten ideologi kita masing-masing, tapi karena sikap kita pada yang lain. Tidak masalah orang punya keyakinan beda-beda, punya aliran beda-beda, punya kotak yang beda-beda. Yang penting adalah sikap kita antar kotak ini loh. Di situ ada ukhuwah apa saling lirik, saling konflik, saling menjatuhkan. Kuncinya di situ. Jangan dibayangkan ukhuwah itu terus umat Islam semua seragam jadi siji, Sunni Syiah lebur jadi satu. Alirannya Susi misalnya, Sunni Syiah. Misalnya susah kalian bikin itu loh, enggak mungkin. Yang lebih penting digarap bagaimana cara bersikap antar aliran ini. Di situ nanti akan kelihatan ada ukhuwah atau tidak. Jadi itu yang diperjuangkan oleh Afghani. Afghani juga di tulisannya agak ada beberapa evolusi. Awalnya pan-islamis itu dalam tulisannya Afghani konotasinya adalah kebangsaan. Bangsa-bangsa Islam, negara-negara Islam kompaklah membebaskan diri dari penjajahan. Tapi terus berubah jadi pan-islamisme. Kesatuan politik, kesatuan kekuasaan. Terus nanti balik lagi ke
nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Karena dia realistis, agak susah membuat umat Islam kompak, satu dinasti, satu negara, satu itu. Maka ada pergeseran. Kalau katanya Majid Fahri, awalnya Afghani ini ingin kekhalifahan terpadu, kayak Turki Utsmani, kayak Abbasiyah, Umayyah. Namun belakangan dia ganti orientasi. Yang dimaksud kesatuan itu maksudnya kesatuan jiwanya. Jadi umat Islam ini meskipun tidak satu negara, tapi jiwanya satu, orientasinya sama. Dari sinilah nanti akan lahir Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak harus bernaung di bawah satu dinasti, satu imperium yang sama. Silakan di negara masing-masing, di bangsa masing-masing. Tapi kita punya kepedulian, kita punya rasa, punya orientasi yang sama. Itulah nanti ukhuwah Islamiyah, itulah pan-islamisme. Jamiah Islamiyah. Bukan kampus UIN loh ya. Bahasa Arabnya memang itu, pan-islamisme, Islam yang universal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pan-islamis itu yang pertama al-wahdah al-islamiyah, yang kedua al-wahdah as-siyadah. Wahdah Islamiyah itu persatuan Islam. Itu kalimatnya saya potong. Bersatu dan saling membantu untuk mengokohkan kekuasaan Islam, termasuk sendi utama bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meyakini yang demikian merupakan prioritas dari akidah bagi umat Islam. Untuk ini tidak dibutuhkan kitab atau guru yang memahami. Tidak usah tanya wahdah Islamiyah dalilnya apa, Qurannya mana, hadisnya mana, wis mesti iya. Saya tidak tahu ya, hari ini kita kadang-kadang agak sedikit cerewet. Untuk hal-hal yang sudah pasti baik atau pasti jelek, kita tidak butuh dalil. Wong wis mesti. Ya kalau dicari ya mungkin ada, dan kemungkinan besar juga ada, tapi kita tidak perlu capek-capek, wis jelas kelihatan kok. Pak Maling dalilnya apa Pak? Ya wis jelas elek. Gak usah dicari dalilnya, orang sudah tahu kalau itu jelek. Oke. Terus sesungguhnya para pemimpin Islam akan sesak nafasnya, berurai air matanya karena sedih dan duka menyaksikan terjadinya perpecahan pendapat dan saling berkelahi antar sesama muslim. Sebabnya apa? Jika tidak karena kecurangan penguasa yang amat rakus berebut kekuasaan, tentulah barat, timur, utara, dan selatan akan bersatu. Semua akan menyambut seruan umat Islam. Tidak bahwa umat Islam tidak membutuhkan apapun kecuali membangunkan pemikiran mereka agar mengetahui apa yang harus dibela. Jadi kalau kita kompak, rukun, segalanya akan lancar dan umat Islam akan tahu apa yang harus dibela, mana yang harus diperjuangkan. Hari ini kita sering salah-salah. Yang tidak harus dibela kita bela, yang harus kita bela mati-matian kita cuekin. Kenapa? Kita orientasinya tidak jelas. Yang kedua, wal wahdah as-siyadah. Kesatuan komando, kesatuan kekuasaan, kesatuan orientasi. Dan katanya Afghani, al-wahdah as-siyadah ini bukan, tidak harus diartikan ada dalam satu dinasti seperti saya bilang tadi. Tapi al-wahdah as-siyadah itu orientasi kita yang seragam. Kalau katanya Afghani, saya tidak bermaksud dengan ucapan saya ini bahwa penguasa untuk semuanya adalah satu orang. Maksudnya bukan kok terus sepakat satu khalifah, tidak begitu. Hal ini mungkin sulit dilaksanakan. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa sultan atau penguasa umat ini adalah Al-Quran. Pemimpin muslim dimanapun mohon orientasinya sama, Al-Quran. Orientasi kesatuan mereka adalah agama Islam.
Setiap raja yang ada di wilayah kekuasaannya berusaha sungguh-sungguh menjaga kerajaan Islam yang lain semampunya. Siapapun pemimpin muslim ngurusi wilayahnya, kalau memang mampu membantu wilayah yang lain. Saling kerjasama. Hal itu merupakan asas dalam agama. Ia akan menjadi keputusan di waktu darurat dan menjadi penentu kebutuhan di masa kini. Inilah masanya kesepakatan itu. Jadi itulah pan-islamisme. Boleh macam-macam negara tapi orientasinya sama. Silahkan dikelola wilayahnya masing-masing sebaik mungkin sesuai orientasi tadi. Dan jika memungkinkan saling membantu. Tidak usah rebutan kekuasaan, saling menaklukkan, rebutan siapa yang jadi khalifah, tidak penting. Yang penting jalankan sesuai aturan masing-masing, kemudian kerjasamalah. Cuma ya ini nek diomongkan enak. Tiap hari kita ceramah, tapi dijalankan agak berat. Karena sudah terlanjur masuk terlalu dalam dengan kepentingan dan ideologi kita masing-masing.